Hai kalian para penikmat film. Channel ini akan merekomendasikan 5 film horor dari Indonesia yang menurut admin sangat cocok untuk kalian tonton. So, dimanapun kalian berada, langsung saja simak videonya. Bercerita tentang sekelompok siswa SMA yang bernama Jessica, Benny, Dian, Alek, dan Erik pergi ke suatu apartemen angker yang sudah lama tidak dihuni. Tujuannya adalah untuk menyiarkan secara langsung di media sosial. Mereka berniat merekam kondisi yang ada di dalam apartemen angker tersebut. Awalnya mereka terkendala oleh satpam yang melarang masuk. Namun, atas bujukan Linda, teman Jessica, satpam akhirnya memperbolehkan masuk. Saat memasuki apartemen tersebut, mereka sampai pada suatu ruangan yang telah disegel oleh polisi, yang kemungkinan bekas dari pembunuhan. Dalam ruangan tersebut terdapat parkemen atau semacam pengganti kertas zaman dahulu yang terbuat dari kulit binatang yang berisi tulisan-tulisan beraksara Sunda kuno. Dari sekian orang, hanya Linda yang bisa membacanya. Setelah selesai membaca tulisan tersebut, tiba-tiba terlihat portal hitam yang menuju neraka. Makhluk penunggu portal pun marah dan menyerang sekelompok remaja tersebut. Makhluk-makhluk dunia lain pun mulai bermunculan. Dari perempuan berkebaya yang bisa memanjat tembok dan memutar kepala, tangan keluar dari kuburan, pocong yang membawa celurit, dan lain sebagainya. Pertarungan sekelompok siswa dan sekelompok makhluk dunia lain pun berlangsung. Film ini menceritakan tentang keinginan seorang perempuan yang bernama Maya, yang ingin mengungkap misteri dalam keluarganya. Film bermula ketika Maya mengalami permasalahan dalam pekerjaan yang membuat dia ingin beristirahat sejenak dengan mengunjungi tanah leluhurnya. Dikarenakan dia menerima kabar bahwa dia bisa menerima harta warisan apabila mengunjungi desa leluhurnya. Dan setelah sampai di desa tersebut, mereka disambut dengan tatapan dingin dari warga sekitar. Dengan bekal rasa ingin tahu, Maya tak menyadari bahwa masyarakat sekitar sesungguhnya telah mencarinya dan berencana membunuhnya karena suatu hal. Hingga pada suatu malam, Maya menemukan kenyataan rumit tentang masa lalu dan keluarganya, yang membuat dirinya harus berjuang menyelamatkan hidup. Bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba mengalami serangkaian kejadian aneh setelah ibu mereka meninggal. Kematian ibu ternyata menjadi awal dari teror rumah keluarga tersebut. Rini dan ketiga adik-adiknya sering didatangi oleh sosok yang menyerupai mendiang sang ibu. Adapakah dengan mendiang sang ibu? Edwin dan Neta bersama dua anak mereka yang bernama Agam dan Sekar kembali ke kampung Neta di Temanggung. Kampung yang telah ditinggal oleh Neta
selama 25 tahun bersama ibunya. Ibunya marah karena perbuatan sesat ayahnya. Neta harus menyampaikan sebuah pesan terakhir dari almarhumah ibunya untuk ayahnya. Neta disambut curiga dan dianggap pembawa musibah karena kampungnya sedang dilanda teror oleh Lampor. Lampor adalah setan pencabut nyawa yang membawa keranda terbang. Edwin berusaha membela istrinya dan percaya akan niat baik kedatangannya. Skandal busuk dan kejadian mengerikan pun muncul dan juga membuat keluarga ini terancam pecah. Apalagi ketika anak-anak mereka juga nyawanya mulai terancam oleh Lampor. Tidak ada jalan lain lagi bagi Edwin dan Neta selain menghadapi itu semua. Mengisahkan tentang sepasang suami istri yang bernama Daniel dan Anya yang baru pindah rumah ke Bandung. Suatu ketika, Daniel tanpa sengaja membawa pulang boneka dari lokasi proyek tempat ia bekerja. Anya pun dengan senang hati menyimpannya di rumah. Tapi, seorang tetangganya yang bernama Niken terkejut melihat boneka itu. Berdasarkan penglihatannya, dulu boneka itu adalah milik seorang anak kecil yang bernama Uci yang meninggal karena ia dan seluruh keluarganya dibunuh secara keji dalam sebuah perampokan. Dari situlah keanehan demi keanehan mulai terjadi di rumah Daniel dan Anya. Mulai dari si boneka yang pindah tempat sendiri, bel pintu yang berbunyi sendiri, sampai suara anak kecil terdengar di malam hari. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa.